Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali di mata kuliah Sistem Multimedia. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan video. Mungkin teman-teman di sini sudah paham ya apa itu video, tapi secara teoritis mungkin teman-teman masih belum tahu tentang video itu sendiri seperti apa, mekanisme yang ada di dalam pembuatan video seperti apa, aspek-aspek di dalam pembuatan video itu seperti apa. Nanti kita akan bahas pada pertemuan keempat di mata kuliah Sistem Multimedia kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini sama konsepnya, saya akan memberikan video pembelajaran. Nanti teman-teman di kelas ini bisa mereview kembali, mengulang kembali materi pembelajaran dari bahan materi pembelajaran yang saya terangkan lewat video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat mempermudah teman-teman untuk bisa menggali lagi tentang mata kuliah sistem multimedia, terutama pada pembahasan pertemuan keempat kali ini yang kita akan membahas tentang pengenalan video. Nah, materi pembelajaran pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas apa itu definisi dari video, kemudian ada dasar video editing, kemudian ada video editing, kemudian membahas grammar edit, kemudian ada teknik video kamera, dan ada yang terakhir adalah video digital. Kita masuk yang pertama di dalam definisi video. Nah, kalau kita lihat, video itu adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar yang bergerak. Nah, biasanya kalau kita melihat gambar yang bergerak itu kan dimulai dari tangkapan layar dari lensa atau dari kamera, baru kita lihat ada videonya. Nah, kalau kita lihat biasanya menggunakan film seluloid atau sinyal elektronik atau media digital. Nah, kalau kita bicara video itu berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran, karena di dalam video itu pasti ada objek yang bergerak, ya objeknya itu bisa bergerak secara dinamis, kemudian objeknya juga berubah-ubah. Di dalam objek itu mungkin ada background, kemudian ada objek yang lain, itu kita bisa lihat di penglihatan. Kemudian kalau di dalam aspek pendengaran, di dalam sebuah video pasti ada suara yang in case itu di dalamnya mungkin ada suara dari objek yang ada di kamera, atau ada sound effect yang dimasukkan ke dalam video tersebut, itu terdapat di dalam pendengaran. Jadi video itu selalu berkaitan dengan yang namanya penglihatan dan pendengaran. Nah, ada aplikasi video pada multimedia itu mencakup banyak aplikasi. Misalnya kalau kita lihat ada yang diperuntukkan untuk entertainment, misalnya ada broadcast TV, VCR atau DVD recording, kemudian ada yang interpersonal, ada video teleponi, kemudian ada video conferencing, kemudian yang interaktif itu bisa disebut sebagai video Windows. Itu adalah definisi dari video itu sendiri. Nah, yang berikutnya ada yang namanya digital video. Kalau kita lihat, digital video itu adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Nah, biasanya video digital ini direkam dengan tape. Tape itu kalau dulu ya kamera ya, kemudian didistribusikan atau dibagikan lewat yang namanya disk, misalnya VCD dan DVD. Era ini hampir mungkin ya saat ini sudah ditinggalkan ya, seiring dengan berjalannya dan perkembangan teknologi saat ini. Kita bisa melihat video itu lewat beberapa platform atau beberapa aplikasi yang di dalamnya mungkin kita membutuhkan konektivitas tertentu. Misalnya ada konektivitas internet di dalamnya untuk kita bisa melihat video-video tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat, salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan video digital bisa bentuknya adalah cam recorder yang digunakan untuk merekam gambar, video, dan audio, sehingga cam recorder ini terdiri dari kamera dan recorder. Nah, macam-macam dari cam recorder ini bisa bentuknya adalah mini DV, kemudian DVD cam recorder, dan digital lainnya. Nah, masuk ke materi berikutnya, ada pengetahuan dasar tentang editing video. Yang pertama ada kamera digital dan analog. Mungkin
ini nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada format video, kemudian ada master tape, kemudian ada editing video. Kita bahas yang pertama dulu. Kalau kita bicara kamera digital dan analog, mungkin saat ini kamera video analog jarang digunakan ya, karena seiring perkembangan teknologi dan yang namanya teknologi itu tidak bersifat statis, artinya ada dinamis, semakin hari semakin berubah dan penggunaannya itu semakin bagus ya. Misalnya kalau kita lihat, kalau si video digital dan analog ini menghasilkan gambar atau video yang jauh lebih berkualitas. Tapi ada minusnya, harganya terjangkau dan memudahkan aliran kerja terutama untuk memproses editing digital. Jadi kalau analog itu mungkin sudah ditinggalkan, sekarang orang-orang itu larinya ke dalam video digital. Kemudian ada format video, ini juga yang berkaitan penting yang kita harus pertimbangkan ketika kita melakukan editing video. Formatnya itu apa ya? Kalau kita lihat, format itu nanti akan berpengaruh kepada hasil video yang akan diproses di dalam editing video itu sendiri. Nah, format video itu merujuk kepada jenis kamera yang digunakan ya, dan jenis pita video. Kalau dulu masih mungkin ada jenis kameranya masih kamera analog, kemudian harus ditambah dengan bagaimana ada pita videonya di dalamnya untuk merekam sequence per sequence, frame per frame yang ada ketika kita menangkap sebuah video di dalam penggunaan misalnya kamera analog itu sendiri. Nah, kemudian format video yang paling populer yang digunakan untuk merekam gambar adalah format mini DVD. Dulu mini DV ini menjadi salah satu format yang digadang-gadang menjadi kualitasnya paling bagus. Tapi saat ini mungkin berkembangnya teknologi, terutama di dalam multimedia itu sendiri, berbagai macam format itu muncul. Misalnya ada MPEG, kemudian ada MOV, kemudian ada lain-lain yang sifatnya itu pasti citra yang dihasilkan atau video yang dihasilkan itu berkualitas lebih baik dibandingkan pada konsep-konsep atau format-format yang lain. Nah, kemudian ada format kalau kita bicara mini DV ini formatnya tergolong dalam format digital. Kemudian pita DV ini berukuran lebih kecil dan tidak mahal dan mampu menghasilkan kualitas gambar yang baik. Kemudian format digital yang lain itu ada yang namanya DVCam, DVC Pro, kemudian format-format yang lain. Tapi in case pada saat ini kita sudah mungkin ya, kita sudah meninggalkan format ini. Tapi secara industri masif di industri entertain yang masih menggunakan kamera yang sudah beda dengan saat ini kita gunakan seperti vlogger dan lain-lain, itu pasti menggunakan formatnya yang berbeda. Kemudian ada master tape. Master tape itu apa? Pita master yang kalau kita kenal di dalam bahasa Indonesia, yang digunakan untuk merekam gambar video. Setelah merekam beritanya selesai, baru kita jadikan VCD atau DVD untuk ditonton. Artinya ini kita merubah format yang ada, ditransmisikan, diubah menjadi format DVD atau CD. Kita masukkan ke dalam situ, baru kita lihat hasilnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya editing video. Editing video ini merupakan proses ya teman-teman. Jadi proses dalam post production, yaitu satu proses yang dilakukan setelah perekaman gambar. Jadi kalau kita lihat teknik pembuatan video itu ada yang namanya pra-production, kemudian ada post production. Jadi bagaimana kita mempersiapkan bahan untuk sebelum kita melakukan editing di tahapan post production ini, kita harus mempersiapkan di pra-production terlebih dahulu. Itu yang perlu teman-teman ketahui dari yang namanya pengetahuan dasar editing video. Kemudian dalam proses kerja yang terlibat di dalam editing digital itu ada beberapa aspek yang perlu teman-teman ketahui, atau ada beberapa proses yang harus teman-teman ketahui. Ini saya disclaimer dulu, ini adalah proses yang ketika belum menggunakan perangkat atau alat yang sudah ada di industri saat ini. Dulu ada yang namanya digitizing atau disebut dengan capturing,
Jadi memindahkan video dari pita ke dalam data digital, baik itu hard disk maupun CD atau flash drive. Kemudian ada offline editing atau memotong atau membuang adegan yang pada video tidak menarik dan menyusun ulang setiap adegan pada video mengikuti pada rencana kesinambungannya. Jadi mungkin di tahapan pra-production itu ada yang namanya storyboard. Storyboard itu bagaimana kita membuat alur pada frame ini gimana, frame kedua gimana, frame ketiga gimana, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya online editing, itu memasukkan judul video, kemudian ada background, kemudian ada special effect yang ditambahkan mungkin di dalam video yang akan kita buat. Nah, baru tahapan yang terakhir ini adalah tahapan rendering. Rendering ini adalah proses yang dilakukan setelah editing maupun editing offline ataupun editing online selesai dilakukan di dalam komputer, baru dipindahkan ke dalam bentuk CD. Biasanya kalau istilah di bahasa pemrograman ini sudah mulai dikompil ya, dikompil baru di run. Nah, tahapannya di dalam video editing itu rendering adalah tadi tahapan bagaimana mengkompil video-video yang ada, ditambahkan efek suara atau ditingkatkan brightness-nya atau disesuaikan pencahayaannya. Itu ada di tahapan rendering ini, baru diproses, baru bisa secara utuh videonya itu bisa kita lihat atau kita bisa nikmati. Kemudian ini adalah ya teman-teman alat-alat yang digunakan di dalam kita melakukan yang namanya proses penangkapan layar ya atau video. Ada yang namanya VCD, ada yang namanya DVD, kemudian ada yang namanya multi camera production. Jadi kalau VCD dan DVD itu gambar video diedit baru dimasukkan VCD atau DVD. Tapi sekarang kita sudah mengenal konsep yang namanya internet atau kita mengenal namanya konsep cloud. Jadi video yang kita sudah edit kita bisa upload ke platform-platform yang lain seperti YouTube ataupun Google Drive yang dimana kita bisa melihat secara online. Nah, kemudian kalau multi kamera production itu adalah suatu produksi di mana lebih dari satu kamera yang digunakan secara serentak. Misalnya teman-teman pernah melihat misalnya sebuah podcast ya, atau video podcast ya, bukan podcastnya. Kalau podcastnya kan itu berbasisnya suara, tapi kalau video podcast ya itu kan ada angle di mana dia men-shoot seorang Deddy Corbuzier misalnya. Kemudian tamunya siapa, itu kan bisa berpindah-pindah dan secara langsung itu digunakan berbagai macam alat atau multi camera production. Kemudian kalau mini DV camcorder ya terdiri dari 3, ada yang namanya lensa. Lensa itu digunakan untuk mengatur banyaknya cahaya, zoom, dan kecepatan. Kemudian ada yang namanya shutter imager, itu untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Kemudian ada yang namanya recorder untuk menulis sinyal video ke media penyimpanan, seperti yang namanya magnetic video tape ya, bentuknya magnet. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya video editing. Video editing ini proses memilih atau menyunting gambar dari hasil syuting tadi di tahapan pra-production ini dengan cara memotong gambar, cut to cut, atau dengan menggabungkan gambar, combine image, dengan menyisipkan sebuah transisi. Pada proses editing ini, gambar tidak cukup hanya digabungkan begitu saja, tapi ada beberapa variabel yang harus kita ketahui dalam tahapan proses editing ini. Misalnya angle kamera, sudut pandangnya, kemudian kamera works-nya seperti apa, jenis shoot-nya seperti apa, motivasinya apa, informasi yang akan diberikan di dalam video itu seperti apa, komposisinya, sound-nya seperti apa, dan yang terakhir adalah continuity. Nah, istilah-istilah tersebut merupakan yang namanya grammar of the edit yang harus dipegang ketika teman-teman menjadi seorang video editor. Jadi kita harus memahami kamera angle-nya, kemudian kamera works-nya, jenis shoot-nya, komposisinya, sound-nya, continuity-nya, itu kita harus perhatikan. Nah, aspek-aspek yang perlu kita perhatikan itu biasanya disebut di dalam istilah grammar of the edit. Nah, apa itu grammar of the edit?
tadi adalah poinnya bagaimana teman-teman itu memperhatikan beberapa poin yang perlu ada di dalam video tersebut. Misalnya di dalam video tersebut itu ada motivasi di dalamnya. Pada film ini apa sih yang memotivasinya, tujuannya apa, seperti apa yang ingin dicari, apa yang dimunculkan di dalam video itu, gambar utamanya berupa subjek ataupun objek itu kita perlukan, ya. Untuk apa? Untuk misalnya memunculkan bentuk audio. Nanti motivasinya apa? Suara telepon kah, air kah, ketukan pintu kah, langkah kaki kah. Nah, motivasi juga di dalam Grammar The Edit itu adalah juga berupa gambar atau audio. Kemudian ada informasi di sini. Jadi pengertian informasi di dalam tahapan editing ini sebenarnya mengacu dari sebuah gambar. Ya, gambar-gambar yang dipilih oleh seorang editor harus memberikan suatu maksud dan menginformasikan sesuatu. Jadi tadi secara goalsnya, tujuannya di dalam editing video itu selain mempercantik, membuat penonton tertarik terhadap video yang kita buat, juga harus ada menimbulkan informasi yang diberikan terhadap audiensnya atau penikmat video yang teman-teman buat. Jadi seperti itu Grammar The Edit. Kemudian komposisi itu apa? Komposisi itu ada salah satu aspek yang penting bagi kita sebagai editor video, itu pemahaman tentang gambar yang bagus dan gambar yang tidak bagus. Standarnya apa? Kemudian sesuai dengan kamera yang worknya apa? Misalnya kita membuat sebuah video film pendek misalnya. Apa tujuannya? Apa komposisinya? Gimana latar belakangnya? Gimana cahayanya? Itu kita atur sedemikian rupa. Yang berikutnya ada continuity, itu adalah bagaimana keadaan yang terdapat kesinambungan antara gambar satu dengan gambar sebelumnya. Jadi artinya tidak patah ya, video yang kita buat di dalam pembuatan film pendek misalnya itu tidak patah. Artinya tidak patah di sini ada kesinambungan ya. Ada juga yang bentuknya loncat, tapi secara alur itu nanti berkesinambungan. Itu juga perlu kita perhatikan. Ya. Jangan sampai adanya jumping ya. Jumping ini kan membuat yang namanya adegan terasa meloncat ya. Jadi adegan 1 dengan adegan 2 kok tiba-tiba udah sampai di sini aja sih. Sebelumnya seperti apa, itu kita perlu perhatikan di tahapan Grammar The Edit, itu continuity. Kemudian sound juga itu memiliki fungsi beberapa aspek yang ada di dalam sound. Misalnya ada original sound. Jadi semua audio, kemudian suara asli subjeknya ataupun objeknya yang diambil bersama dengan pengambilan gambar secara visual. Kemudian atmosfer ini bisa semua suara latar belakang yang ada di sekitar subjek ataupun objek, ataupun bisa kita tambahkan sound effect. Kemudian ada yang namanya music illustration, semua jenis bunyi-bunyian nada baik secara akustik maupun elektronik yang dihasilkan untuk memberikan ilustrasi kesan kepada emosi atau mood dari penonton. Jadi selain kita memperhatikan suara ya, misalnya kita typing video podcast apa, itu kan jangan sampai suara musiknya atau sound effect-nya lebih besar daripada suara conversation atau dialog yang ada di dalam video podcast tersebut. Ya, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian titling, semua huruf yang dipergunakan untuk menambah informasi gambar, misalnya judul utama, nama pemeran, dan tim kreatif itu pasti kita tampilkan. Mungkin di pertengahan, mungkin di akhir dari video yang kita buat. Misalnya di dalam film itu titling itu diberikan di akhir, misalnya ya, di akhir. Siapa membuat skenario-nya, lighting-nya siapa, kameramannya siapa, talentnya itu siapa, itu biasanya diberikan di akhir. Kita masuk ke dalam teknik dari video kamera. Jadi teman-teman ada beberapa teknik untuk video kamera itu sendiri. Yang pertama adalah interlace. Interlace itu adalah bagaimana metode untuk menampilkan image atau gambar dalam raster scan display device seperti CRT, televisi analog, yang ditampilkan bergantian antara garis ganjil dan garis genap secara cepat setiap framenya. Ya. Kemudian ada yang namanya refresh rate yang disarankan untuk metode interlace ini adalah 50 sampai dengan 80 Hz. Kemudian interlace ini digunakan televisi analog. Biasanya ada PAL ya, 50 field per second.
625 line even background first, kemudian si cam 50 feet per second atau 625 line, atau kita bisa menggunakan NTSC 59,94 field per second 525 line even background first. Itu untuk yang interlatch. Kemudian ada yang namanya fast alternating line. Nah, biasanya ini digunakan di negara-negara Eropa dan Australia ya. Dasar dari PAL dan NTSC ini sebenarnya sama, tapi hanya berbeda di dalam frekuensi if saja. Nah, PAL dan menempatkan IFC pada frekuensi 4,36, sedangkan NTSC menempatkan IFC-nya pada 3,57. Nama PAL atau Fast Alternating Line ini diambil karena setiap sinyal video yang dikirimkan dalam keadaan terbalik pada masing-masing garisnya secara otomatis untuk mengkoreksi error yang terjadi dalam sistem transmisinya. Nah, kayak seperti PAL, NTSC itu biasanya digunakan untuk broadcast live ya. Misalnya teman-teman dulu perhatikan waktu TV-nya itu masih modelnya TV analog ya, itu masih kita perlu perhatikan, oh ini gambarnya PAL atau NTSC nih, atau si cam, itu kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya National Television System Committee. Nah, model NTSC ini digunakan di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain. Pada awal penciptaannya, NTSC itu di tahun 1941 itu masih berbentuk hitam putih. Kemudian perkembangan selanjutnya di tahun 1953 ada perbaikan yang menampilkan hitam putih maupun berwarna. Kemudian SECAM, Sequential Color with Memory, itu digunakan di negara-negara Eropa Timur, misalnya Perancis ya. SECAM itu berbeda dengan metode pewarnaan lainnya. SECAM itu menggunakan modulasi frekuensi untuk mengkodekan sinyal warna. Di samping mentransmisikan informasi merah dan biru secara bersamaan, SECAM ini menggunakan informasi tentang warna dalam satu waktu yang hampir bersamaan pula. Hal ini membutuhkan waktu delay ya, ada waktu delaynya. Jadi tidak langsung real time. Ketika kita menonton sebuah tayangan di dalam SECAM ini, itu tidak ada waktu secara real time, tapi ada sedikit delay untuk mengkonversi dari warna-warna tersebut yang ada di dalam teknologi SECAM ini. Ya. Kemudian ada dibutuhkan memori analog untuk menyimpan informasi warna dan mengeluarkan secara bersamaan pada layar televisi yang waktunya itu sudah ditentukan. Nah, ini pembagian teknologinya ada PAL-M, kemudian ada PAL-BIGI, kemudian ada PAL-D ORCI, PAL-1, NTSC, SECAM BIGI, SECAM DK, kemudian SECAM K1, SECAM L. Ini pembagian teknologi yang ada di dalam tadi pembuatan video itu sendiri. Kemudian ada yang namanya progressive scan. Progressive scan ini adalah metode menampilkan atau menyimpan dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame-nya itu digambarkan secara berurutan. Nah, biasanya digunakan pada Cathode Ray Tube Monitor atau CRT pada komputer. Nah, jadi progressive scan, interlatch, dan interlatch scan with anti-aliasing. Nah, ini progressive scan, kemudian ini interlatch yang tadi kita bahas, kemudian interlatch yang sudah ditingkatkan. Nah, kemudian keuntungan dari video digital ini, secara interaktif video digital ini kita bisa simpan di dalam media penyimpanan secara random. Contohnya ada magnetic atau optical disk, teman-teman. Nah, sedangkan video analog itu menggunakan tempat penyimpanan yang sequential. Sequential itu baik itu magnetic disk atau kaset dari video. Kemudian mudah dalam melakukan proses editing karena tadi bahannya untuk mengedit sebuah video itu ada di dalam yang namanya magnetic disk. Jadi kita bisa mudah dalam melakukan proses editing. Kemudian kualitasnya, kalau kita lihat sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh dari kondisi atmosfer. Dibandingkan dengan video digital, itu ketahanannya, sustainability-nya itu lebih bagus dibandingkan di dalam kualitas yang ada di dalam video analog itu sendiri. Kemudian ada yang namanya transmisi dan distribusi. Ini menjadi salah satu faktor yang mudah ketika kita melakukan proses kompresi.
pada video digital yang dapat disimpan dalam CD dan ditampilkan pada web dan ditransmisikan melalui jaringan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, hal-hal apa yang kita dapat perhatikan dalam pembuatan video digital? Yang pertama itu bagaimana kita harus mengetahui dan memperhatikan yang namanya adalah rule of thirds. Jadi di dalam rule of thirds ini kita membayangkan adanya garis-garis panduan yang membentuk 9 buah, ada 4 persegi panjang di dalamnya yang sama besar pada sebuah gambar. Jadi kita perhatikan ya, gambar yang ada di sini dibagi dengan beberapa elemen dari rule of thirds itu sendiri. Kemudian elemen-elemen gambar yang muncul di sudut-sudut itu persegi panjang, kita lihat panjang pusatnya akan mendapat daya tarik yang maksimum sehingga nanti dihasilkan gambar atau tangkapan layar atau tangkapan dari kamera yang bagus. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan yang namanya format. Ada yang namanya horizon atau ada yang namanya vertikal. Proporsi 4 persegi panjang pada viewfinder yang memungkinkan kita untuk melakukan pemotretan dalam format landscape atau horizontal, ya, vertikal atau portrait. Perbedaan pengambilan format ini menimbulkan efek yang berbeda dalam komposisi akhirnya. Kalau kita lihat pada jendela bidik secara horizontal maupun vertikal, dan tentukan keputusan kreatif yang dapat menghasilkan gambar atau video yang terbaik. Jadi teman-teman harus perhatikan landscape atau portrait yang teman-teman inginkan, karena nanti harus tadi ada faktor continuity-nya, kemudian komposisinya di dalam grammar of the edit. Kemudian ini misalnya yang perlu teman-teman perhatikan, ini ada line horizontal ya. Horizontal itu seperti apa, vertikal itu seperti apa. Misalnya dalam sebuah view, misalnya nature atau alam, itu pasti kebanyakan menggunakan view secara landscape atau horizontal. Kemudian dari beberapa aspek tertentu, misalnya ada perkotaan, itu banyak yang menggunakan portrait atau vertikal. Itu kita harus perhatikan garisnya. Ya, garisnya seperti ini. Nah, kalau ini dalam artian landscape, kalau ini adalah dalam artian portrait atau vertikal. Kemudian yang ketiga itu kita harus memperhatikan yang namanya keep it simple. Jadi keep it simple ini adalah bagaimana ya dalam beberapa keadaan kita pastikan menemukan yang namanya pilihan yang terbaik, tapi coba kita membuat itu sesimpel mungkin. Ya, mungkin sangat sulit bagi orang yang melihat sebuah foto apabila terlalu banyak titik yang menarik dari perhatiannya. Coba kita lihat ada beberapa titik yang perlu kita perhatikan dan cari daya tarik yang maksimal. Misalnya ada beberapa autofocus itu membuat kita berfokus ke dalam satu titik aja. Ya, itu juga menjadi acuan di dalam kita melakukan keep it simple ini. Nah, kemudian ada yang namanya picture scale. Jadi sebuah gambar yang nampak biasa ya, namun menjadi menarik karena ada sebuah titik kecil yang menarik perhatian kita. Dengan pemotretan landscape atau monuments, kita dapat mengembangkan daya tarik pemotretan dengan menambahkan objek yang diketahui besarnya tidak sama dengan apa yang kita perhatikan. Misalnya ada orang jongkok atau sedang berdiri, tingginya itu sama dengan tinggi gedung atau tinggi Monas. Nah, itu kan bagaimana memperhatikan atau membuat objek yang ada di video atau di gambar itu menggunakan picture scale. Nah, kemudian ada yang namanya horizon. Horizon ini adalah merubah keseimbangan langit dan tanah, dapat mengubah pemandangan gambar secara radikal. Bila gambarnya hampir dipenuhi oleh langit, kita berikan kesan yang polos atau terbuka dan lebar. Tapi bila langit hanya disisakan sedikit, kita buat sebaliknya. Itu yang namanya horizon. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya leading lines. Garis yang membawa mata orang yang melihat ke dalam sebuah foto atau objek, ke dalam garis gambar yang atau melintas gambar.
Umumnya garis-garis ini terbentuk dari garis yang terlihat secara fisik. Misalnya ada marka jalan, kemudian atau rel kereta, kemudian ada misalnya di sawah itu ada garis jalan ya, jalan yang membentuk garis, itu yang namanya leading the lines. Kemudian bagaimana ada yang namanya be different. Barangkali dari sebuah objek yang kita ambil atau tangkapan kita ambil ada warna yang berbeda. Baik misalnya objek tersebut atau objek yang lainnya, ya kita bisa membuat hal yang berbeda. Contoh ini payung yang lain berwarna hitam, dia mencolokkan warna merah. Kemudian di pensil ini yang lain itu warnanya sama, polos, yang satu dia berbuat berbeda. Itu namanya be different. Kemudian color itu membuat bagian gambar yang menonjol dari background, ya. Jadi di mana proporsi objek utamanya dibandingkan background itu lebih berwarna, ya, dibandingkan background yang ada di dalam objek tersebut. Kemudian ada yang namanya framing. Framing ini adalah ketika kita membuat sebuah subjek secara khusus mempunyai bentuk yang kuat atau dipenuhi dengan frame yang dengan subjek, baik itu dengan cara menggunakan lensa dengan fokus lebih panjang atau bergerak mendekati subjek. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya shooting position. Apa itu shooting position? Ketika kita lihat merasa jenuh ya dengan komposisi yang itu saja. Makanya ada beberapa cara untuk kita men-shoot gambar ataupun objek dengan cara yang berbeda. Biasanya untuk mengambil gambar atau objek yang berbeda, kita perlu memperhatikan cara mengambil gambarnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya itu adalah number of subject. Jadi pemotretan dengan banyak subjek yang relatif seragam ini kurang menarik dari pandangan komposisi. Jadi kita temukan subjek yang berbeda di antara sekian banyak subjek yang ada di dalam gambar yang kita ambil. Jadi itu adalah teknik-teknik yang perlu kita perhatikan di dalam mengambil sebuah objek gambar, baik dalam artian sebuah gambar video yang nantinya akan dirubah atau dikonversi menjadi video atau dilakukan proses editing di dalamnya. Itu merupakan materi pertemuan kita kali ini yang membahas tentang pengenalan video. Mudah-mudahan tadi teman-teman bisa memperhatikan bagaimana ada grammar of the edit, kemudian bagaimana teknologi NTSC, kemudian PAL, kemudian SCM itu dulu berlaku, kemudian bagaimana adanya video digital yang mungkin saat ini sudah sangat berubah sedemikian rupa mengikuti perubahan teknologi yang ada. Itu yang perlu kita perhatikan di dalam mata kuliah sistem multimedia ini. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan pada pertemuan keempat di mata kuliah sistem multimedia ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan lewat materi pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.